Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia yang Allah berikan. Umur panjang, kesehatan dan kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya. Mumpung ada waktu untuk berbuat baik, maka berbuatlah. Itu yang dimaksud dalam ayat fastabiqul khairat. Berlomba. Berlomba itu bukan orang yang menunggu kesempatan, tapi yang mencari kesempatan. Fastabiqul khairat. Berlomba, carilah kesempatan. Satu hari ini kita diisi dengan berita duka cita secara nasional dengan meninggalnya komedian Olga Saputra. Berapa umurnya? Masih sangat muda. Ya. Orang yang kita lihat ceria terus setiap saat tiba-tiba menghilang 1 tahun kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak datang proyek sampai dia di setiap televisi ada, tiada hari tanpa Olga. Tapi begitulah Allah. Rupanya terkadang kalau Allah berikan sekaligus, hati-hati. Sering saya sampaikan itu. Kalau Allah berikan sekaligus 8 kali sana sini, hati-hati. Jangan-jangan menghabiskan jatah. Itu yang sering terjadi. Jadi kita ambil pelajaran, mudah-mudahan Allah berikan keampunan, diterima amal ibadahnya. Kita ambil pelajaran. Ternyata yang Allah panggil bukan hanya yang tua-tua, banyak juga yang Allah panggil masih muda. Maka kembali kita, mumpung ada waktu itu kejar. Mumpung ada umur itu, mumpung ada kesehatan, gunakan. Fastabiqul khairat. Berlomba, jangan nunggu. Jangan kawan teringat baru datang, bikin jadwalnya biar teringat. Manfaatkan alarm di HP itu. Oh iya, pengajiannya minggu kedua, keempat dan kelima. Nah, itu namanya mengejar. Tapi kalau kawan teringat, lain cerita. Nah, temannya, semua kebaikan itu kita kejar. Kejar kebaikan. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada pembahasan salat sunnah. Salat sunnah ini pada dasarnya seperti firman Allah dalam surah Al-Isra 79. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebahagian malam bertahajudlah. Nafilah, tambahan, amal tambahan bagi kalian
Ini ibarat kerja di luar jam kerja, namanya lembur. Kalau sholat tahajud ini bukan lembur hari Senin sampai Sabtu, lembur hari Minggu. Apa bedanya? Kalau lembur hari Minggu, hari libur itu bedanya apa? Tambahannya banyak, gajinya lebih besar. Mudah-mudahan dengan tahajud kalian ditempatkan ke tempat yang terpuji di dunia. Ada wibawa di wajah orang-orang yang sering tahajud. Pasti berwibawa, pandangannya berbeda, ucapannya lebih terjaga. Di akhirat mereka punya tempat yang khusus spesial bagi orang yang sedang sholat tahajud. Yang kita ambil di sini kata nafilah. Nafilah. Semua sholat sunnah itu adalah nafilah. Makanya dalam beberapa kitab fikih disebut terkadang dengan sholat nafilah, sholat-sholat tambahan, sholat-sholat lembur. Yang spesial lemburnya tahajud, lembur hari Minggu, gajinya 2 kali lipat. Nah, ibaratnya begini. Sholat sunnah ini fungsinya menyempurnakan sholat wajib. Ini bagi yang selama ini di kampung-kampung kita dengar orang kalau meninggal itu siapa meninggal, umur berapa? 70 tahun. Hitung dari 15 tahun. Perkirakan berapa banyak tinggal sholatnya, pilihan. Keinginan untuk membantu orang tua, mudah-mudahan nanti di dalam kubur tidak diazab Allah, segera dipilihankan di sholatnya. Dibayarlah dengan beras. 1 kali sholat sama dengan 1 mud memberi makan orang miskin. Dibayar. Karena tak terbayar saking banyaknya sholat yang diperkirakan ini, mungkin bertonton beras jadinya. Dia kali cukup 1 kali beras disorong-sorong. Nah, di situ ada Pak Imamnya, Ustadznya, kata yang ahli waris si almarhum ini, anaknya kah atau siapa? Aku sedekahkan kepada Pak Imam ini beras 50 kilo untuk fidyah almarhum ayah saya sekian kali sholat. Sudah ada hitungannya, ada pencatatan, didorong. Sudah, aku terima kata si imam. Habis itu dia dorong lagi, aku sedekahkan lagi kepada kalian atas nama almarhum Syanu untuk fidyah sholatnya sekian kali sholat. Terima lagi, didorong lagi, terima lagi, didorong lagi, terima lagi, sampai jam 9 pagi. Dari tengah malam. Untuk apa? Menembus sholat wajib yang dulu, yang kemungkinan banyak tertinggal oleh almarhum. Nah, begitu nanti mendengar hadis ini, ternyata itu semua percuma. Bagaimana cara yang benar menembus sholat yang selama ini tertinggal? Ini dia. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabun nas yaumil qiyamah min amalihim as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat nanti amal manusia adalah sholat. Yang pertama dihisab sholat. Yang Rabbuna li malaikatihi, berkatalah Tuhan kita kepada malaikat, wa huwa a'lamu, padahal Allah Maha tahu, tapi tetap Allah bertanya, unzuru bi sholati abadi atammaha am naqsuha. Coba kalian perhatikan dulu sholat hamba yang satu ini. Cek dulu catatannya, buka catatannya. Apakah selama dia hidup sholatnya sempurna atau banyak kurangnya? Fa in kana tammah katabat lahu tammah. Kalau memang sempurna, catat sempurna. Wa in kana taqassara minha syai'an qala, kalau ternyata banyak kurang, banyak bolong-bolong sholatnya, maka Allah berkata, unzuru hal li'abdi min tatawu, cari tahu apakah selama hidupnya dia banyak memperbuat sholat-sholat sunnah. Nah, ini dia. Fa in kana lahu tatawu qala atimmu li'abdi fardiyatahu min tatawwi. Kalau ternyata banyak sholat
Jumat. Nah, oleh karena itu tak perlu lagi dorong-dorongan bayar fidyah. Tapi ini masalahnya orang mati ini selama ini banyak amal sunnahnya enggak ada masalah. Kalau memang tak banyak ya amal pribadi-pribadi, resiko masing-masing. Jadi bagi kita yang mungkin selama ini banyak tertinggal wajibnya, mungkin salatnya sudah 40 tahun, mungkin juga salatnya sudah 50 tahun, mungkin salatnya sudah punya anak. Bagaimana cara menutupinya? Berbanyak sholat sunnah. Inilah yang akan menutupi sholat-sholat wajib kita. Siapa yang nurut? Allah sendiri. Kalau kurang sholat wajibnya, cari sholat sunnah, tutupkan sempurna. Oleh karena itu, kalau kita hitung-hitung sebenarnya jumlah rakaat sholat sunnah ini bakal lebih banyak daripada sholat wajib. Allah sudah siapkan. Kain penambahannya lebih besar daripada yang mau ditambah. Contoh, kita sholat wajib berapa kali? 17. Coba kita hitung sholat sunnah. Berapa kali kita sholat sunnah dalam sehari? Pertama, kita mulai dari subuh. Qobliyah 2. Sebelum qobliyah apa? Fajar 2. Itu coba minimal saja. Sudah 4. Qobliyah subuh berapa? 2. Angkat 2. Walaupun Nabi mengerjakannya sering 4. 2 saja sudah 6. Ba'diyah subuh 2 saja sudah 8. Baru nanti asar, qobliyah asar 2 saja sudah 10. Maghrib yang sering kita kerjakan ba'diyah. Nanti akan kita pelajari ternyata Rasul menyuruh kita sholat qobliyah. Qobliyah maghrib ada, jangan kita sampai ke sana. 2, berarti sudah 12. Tambah ba'diyah 2, sudah berapa? 14. Kita terus ke Isya, qobliyah dan ba'diyah 4. Anggap saja 2 sebelum, 2 sesudah, tambah 14, 18. Untuk sholat sunnah rawatib saja, kalau kita menambahkan minimal sudah 18 rakaat. Sudah lebih 1. Itu karena kita menambahkan minimal. Kalau kita menambahkan maksimal, Rasul sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4. Berarti tambah lagi 4, sudah 20. Rasul sholat fajar bukan cuma 2 rakaat. Bahkan sholat fajar beliau itu antara sholat tahajud dan sholat fajar dalam beberapa redaksional hadis susah membedakannya. Karena Rasul mengatakan tahajud dengan sunnatul fajar, terkadang beliau mengatakan tersendiri. Allah. Nah sekarang bagaimana kita melihat? Untuk yang mengiringi sholat wajib saja sudah 18 rakaat kalau kita laksanakan minimal. Kalau lagi kita tahajud sampai 12 rakaat, 13 rakaat, 21 rakaat. Kalau lagi kalau kita sholat 2 sampai 12 rakaat atau 8 rakaat saja. Kalau lagi kalau kita sholat sunnah dulu, kalau lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dihitung-hitung nanti sempurna perintah Allah yang pertama. Apa itu perintah Allah yang pertama? Diwajibkan engkau dengan umatmu sholat 50 waktu sehari semalam. Turun Rasulullah ke langit. Yang keempat bertemu Nabi Musa. Apa kata Musa? Muhammad terlalu 50 naik minta perintah. Turun lagi 45. Ketemu lagi Nabi Musa masih terlalu berat minta turun lagi 40. Bolak-balik 40 dikali 32 20 15 10 sampai ke akhir 5. Tapi Allah katakan diwajibkan atas umatmu sholat 5 waktu Muhammad, tapi kalau kalian melaksanakannya sama dengan mendapatkan pahala 50 waktu. Dan luar biasa, 50 waktu itu akan terwujud dengan sholat-sholat sunnah. Dan kalau bisa minimal sholat sunnah rawatib. Allah sudah siapkan lebih banyak yang menutupi daripada yang
Begitu Allah sayang sama kita. Kemudian salat sunnah lebih utama di rumah lebih utama. Istihbabu salatuhu fil bait, lebih disenangi salatnya di rumah. Ruya Ahmad wa Muslim an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Kata Imam Ahmad dan Muslim dalam kitab hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian sudah sholat di masjid, sholat wajib maksudnya, maka jadikanlah sholat sunnah kalian bahagian dari rumah. Kalau wajibnya sudah di masjid, maka sholat sunnahnya di rumahlah. Untuk apa? Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan di rumah mereka itu kebaikan-kebaikan karena sholat. Yang pertama. Kemudian wa inda Ahmad an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nur faman syaa'a nuru baitihi faman syaa'a nawwiru baitahu. Salat sunnah seseorang di rumahnya adalah nur, maka barang siapa yang berkehendak terangilah rumahnya dengan salat sunnah. Ini dia nur, bercahaya-cahaya rumah. Ini ibaratnya ini malaikat memandang langit, rumah siapalah yang istimewa satu. Ada kilatan cahaya naik ke langit. Walaupun dia rumah sederhana di pinggir kali, tapi bercahaya ke langit. Kenapa? Di rumahnya ada salat sunnah. Pandang malaikat. Akhirnya malaikat rahmat. Selanjutnya, wa an Abdurrahman bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattahizu qubura. Riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Nabi bersabda, jadikanlah salat sunnah di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Luar biasa ini sindiran. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya? Sepi dari aktivitas ibadah, tak ada salat, tak ada ngaji, yang ada nonton TV ya. Syukur masih aku, udah nonton TV aja kerja merangkap pula. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, berhantu, ngeri, seram. Apalagi di rumah itu ada ukir-ukiran, patung-patungan, tambah jadi lagi. Dalam hadis dikatakan kita dilarang mengukir sesuatu makhluk yang bernyawa. Kenapa? Akan ditumpangi setan. Kalau di rumah ada bentuk-bentuk yang sifatnya timbul, seperti patung-patung kecil atau ukiran-ukiran timbul yang berbentuk makhluk hidup, singkirkan itu dari kamar. Akan ditumpangi setan. Karena awalnya dulu patung itu bukan sesembahan. Patung yang diciptakan oleh orang-orang musyrik itu adalah mengingat nenek moyang. Saking bangga mereka dengan nenek moyang, setiap kali mati nenek mereka dibuatlah patungnya biar teringat. Dan kalau ada orang bertamu ke rumah, oh iya, kalian turunan si anu ya. Ada juga harga dirilah di rumah walaupun orang yang dibanggakan sudah meninggal. Kenapa? Masih ada sejarahnya. Oh kalian ini turunan si anu. Mulia lah. Awalnya hanya untuk mengingat-ingat orang mati. Lama-lama ditumpangi setan. Ada patung yang bisa bicara. Terakhir disembah-sembah. Ada patung yang bisa mengabulkan hajat. Terakhir dari itu Tuhan. Maka orang-orang yang menyembah, coba kalian tanya kepada mereka yang menyembah patung, siapakah Tuhan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Jadi tahu mereka tahu Tuhan yang sebenarnya Allah
Coba lebih spesifik lagi, tanya siapa Tuhan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa Tuhan yang menciptakan kalian, mereka pasti menjawab Allah. Nah, mereka tahu juga. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan mereka Allah. Fa anna tufakun. Kenapa masih menyembah yang selain Allah? Kenapa? Ini tipu daya setan. Jadi samalah rumah yang tak di rumah dalamnya ada salat sunnah, tidak ada salat wajib oleh istri dan anak-anaknya, tidak ada baca Quran, sama dengan rumah itu seperti kuburan penyeramkan. Lanjutnya, Waruya Abu Dawud bisnadin sahih an Zaid bin Sabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjid hadza illa al-maktubah. Salat seseorang di rumahnya lebih baik daripada salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kecuali salat-salat sunnah. Bahkan salat di rumah lebih baik daripada di masjidku ini, kecuali salat wajib. Ulangi, kecuali salat-salat wajib. Artinya apa? Salat sunnah lebih utama dilakukan di rumah dan akan lebih baik dibanding salat sunnah di Masjid Nabawi. Itu artinya. Saking pentingnya lah memperbanyak salat sunnah di dalam rumah. Qala Nawawi, innama hassa 'ala nafilah fil baiti likaunihi akhfa wa abhada 'anil riyah. Kata Imam Nawawi, kenapa dikhususkan, kenapa lebih dianjurkan sholat sunnah di rumah daripada di masjid? Likaunihi akhfa, karena dia lebih tersembunyi. Kalau tersembunyi kenapa? Abada amir riya, lebih jauh dari potensi riya. Nah, biarlah sholat sunnah ini hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Makanya sholat sunnah yang paling besar pahalanya sholat sunnah malam hari. Kenapa? Orang tak tahu. Yang tahu cuma cicak dan nyamuk. Plus kita dengan Allah. Orang tak tahu. Tapi kalau sholat sunnah di masjid, orang pada tahu. Ada yang lebih hangat nggak nih air? Masih pilih. Bagi yang belum kenal cepat minum vitamin C Pak ya. Ini penyakit sejuta umat. Kenapa kata Imam Nawawi lebih tersembunyi dan jauh dari potensi riya? Wa aswanu min muhabbitul a'mal, dan lebih terjaga dari perkara-perkara yang menghapus amal, yang menghapus pahala amal. Apa itu? Salah satunya adalah mempertontonkan ibadah. Lebih terjamin supaya kita lebih murni keikhlasannya, tidak mempertontonkan amal. Waliyatabarruk al-bait bizalika, dan dengan demikian agar rumah itu menjadi berkah. Wa tanazzala fihi rahmah wal malaika, turunlah rahmat dan malaikat pembawa rahmat. Wa yaqilu minhu syaitan, larilah setan. Bila gunanya kata Imam Nawawi. Pertama, lebih tersembunyi sehingga terhindar dari potensi riya. Yang kedua, membawa berkah bagi rumah. Yang ketiga, turun rahmat. Yang keempat, malaikat rahmat pun pada turun. Yang kelima, lari setan dari rumah. Nah, alhamdulillah Allah SWT. Oleh karena itu ibu-ibu, walaupun boleh sholat di masjid dan berdasarkan hadis, jangan kalian larang perempuan sholat di masjid. Nabi yang bilang, jangan kalian larang perempuan sholat di masjid. Tapi, ada tapinya, sebaik-baik sholat mereka di rumah. Berarti di sini ada pilihan.
boleh sholat di masjid, tapi kalau mau yang lebih baik sholat di rumah. Lihat keadaan. Kalau memang di rumah masih banyak pekerjaan karena misalnya dia masih punya anak kecil, rumah besar, sholat di rumah. Tapi bagi orang yang tidak ada lagi di rumah yang tanggung jawab rutin seperti anak kecilnya tidak ada lagi, sudah pada kuliah, sudah pada nikah, anak cucunya pun sudah jauh-jauh lagi di rumah, suaminya pun sudah izin dia sholat di masjid, sholatlah di masjid. Jadi lihat kasusnya. Orang yang sering sholat di rumah membawa keberkahan dan mengundang malaikat rahmat, dan sekaligus supaya setan lari dari rumah. Abdullah qaulun qiyam ala kasrati sujud kita tahu ya jamaah ila abadaw al-Mughirah bin Subah qala ikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquma wa yusalli hatta tarawa qadama aw saqahu faqala fa yaqulu afala akuna abadan sakura. Panjang sekali lah rakaatnya kalau Rasul sholat sunnah. Oleh karena itu sholat sunnah lebih sunnah dipanjangkan bacaannya daripada sholat wajib. Tapi ingat, sholat sunnah yang mana? Sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Ini dia dalilnya. Rasulullah kalau sholat sunnah bengkak kakinya. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa mesti begini bengkak-bengkak kaki? Bukankah kalau mati langsung masuk surga? Bukankah dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni? Jawab Rasulullah singkat saja, afala akuna abadan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Bahwa saya sholat sunnah bukan karena saya ingin masuk surga lagi, udah jaminanku tanpa sholat sunnah. Bukan karena takut masuk neraka, itu sudah dijamin tanpa sholat sunnahku. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Allah, saya hamba yang bersyukur. Kalau bersyukur ini seperti orang yang berhutang budi. Jadi kalau kita ingin pintar bersyukur, buatlah, anggaplah kita seperti orang yang berhutang budi. Ada orang baik sekali dengan kita, dari kecil dibantuin, di tetangga kita lagi susah-susah dibantuin terus. Bahkan sekolah kita pun dibantuin terus, bahkan sampai cari kerja pun dia yang masukkan, bahkan waktu menikah pun dia yang menguruskan, bahkan kita punya anak dia datang melihat anak kita. Begitu baiknya orang ini, belum sempat kita membalas apa yang mau kita lakukan. Kita akan mintip-mintip kapan ada acara di rumahnya. Kalau ada acara di rumahnya, biarlah saya jadi tukang mendirikan tenda, biarlah saya tukang mengangkat kuali, biarlah saya tukang memungut piring kotor. Yang penting rasa balas budi ini, rasa berhutang budi ini harus terbalas. Diundang atau tidak diundang, disuruh tidak disuruh, karena mengingat dia banyak budinya sama saya, minimal dalam sekali acara di rumahnya saya baktikan hidupku sama dia. Nah, itu namanya orang berhutang budi. Tahu ini tak disuruh pun dia kerja, malah tak dikasih tahu dia marah. Ah, bapak ini macam mana? Kok ada acara di rumah tak kasih tahu kita? Macam kita ini orang luar saja. Kasih tahu kenapa? Nah, protes. Padahal yang ahli rumah mengatakan, aduh kasihan aku sama kau. Nanti kalau kasih tahu ini pula kau kerja. Kemana nanti istri? Tapi begitulah orang yang berhutang budi. Ini yang terjadi kepada Rasulullah. Apakah aku tidak senang menjadi hamba yang bersyukur? Sudah terlalu banyak nikmat Allah untuk saya, kata Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, Inna a'tainaka kautsar. Sungguh kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Yang aku minta cuma dua. Apa itu? Fasholli li rabbika wa sholatlah kamu menghadap Tuhanmu dan berkurban. Itu saja. Inna syani'aka huwal. Sesudah itu kamu lakukan Muhammad, masih banyak yang memusuhimu, menghalang-halangimu, pasti akan binasa. Teman muliakan Allah, inilah kalau Rasulullah sholat sunnah lebih lama dari sholat wajib, bengkak kakinya. Tapi lagi-lagi saya katakan, ini Rasul. Yang kedua, dia kerjakan sendiri.
Kalau kita memimpin sholat sunnah katakanlah tarawih atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kata Rasulullah apa? Lihat ke belakang. Kalau kalian memimpin sholat, lihat ke belakang. Apa yang dilihat ke belakang? Jangan-jangan makmumnya banyak yang buat. Jangan-jangan makmumnya banyak yang kesibukannya mendesak. Jangan-jangan makmumnya ada yang sakit-sakitan. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Kalau kalian mengimami sholat, ringankanlah. Walaupun sholat ringankan. Tapi kalau sholat sendiri, bongkakkan kaki kalau perlu. Sanggup kan kira-kira? Kalau sholat sunnah di rumah baca surah apa? Paling tinggi apa? Sabbi Isma atau Wakil. Ada yang baca Al-Baqarah? Hah? Rasul kalau sholat dia baca Al-Baqarah nyambung An-Nisa, Ali Imran. Nah kalau kita ya mau jangan coba-coba ya. Tapi kalau bisa ya pakai. Ternyata lebih disunnahkan memanjangkan sholat sunnah daripada sholat wajib. Kemudian waruya Abu Dawud an Abdullah bin Habas al-Qas'ami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suila ayul amali afdal, ditanya suatu saat Rasulullah, amal apakah yang lebih baik? Qala tulul qiyam, salat sunnah yang panjang. Itu amal yang paling baik. Kila ayy sedekah afdal, ditanya lagi sedekah manakah yang lebih afdal? Qala, beliau menjawab, jahdul maqam, orang bersedekah pada saat dia sangat susah. Inilah sedekah yang paling afdal. Dia bersedekah pada saat dia sangat susah. Masih banyak keperluan di rumah, tapi dia bersedekah. Ini sedekah yang paling afdal. Ya, kalau orang kaya bersedekah mungkin uang kantong saja. Tapi kalau sudah orang miskin bersedekah, tabungan mungkin diambil. Walaupun jumlahnya jauh berbeda. Kemudian fa'ail hijrah afdal, mana hijrah yang lebih afdal? Qala, beliau menjawab, man hajara ma haramallahu alaihi, orang yang hijrah dari apa yang Allah haramkan kepadanya. Mantap kali hijrah sekarang. Kalau dulu hijrahnya hijrah fisik, pindah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tunangan, bahkan meninggalkan istri yang masih kafir. Sekarang berhijrahlah kita dari yang haram-haram. Inilah hijrah yang paling afdal. Tinggalkan yang haram. Bukan karena tak ada kesempatan, memang tak mau. Banyak kesempatan, datang pun ke rumah menawarkan, tapi tak mau. Ini dia orang yang hijrah, meninggalkan yang haram. Kemudian ayul jihad afdal, jihad manakah yang lebih afdal? Qala, beliau menjawab, man jahada musyrikin bimalihi wa nafsi, mereka yang berjihad melawan orang musyrik dengan diri dan hartanya. Jihad yang dimaksud di sini jihad yang sebenar-benar jihad, berperang di jalan Allah, melawan orang musyrik dengan diri dan harta. Kemudian ditanya lagi, fa'il qatl asra, qala man uhriqa lahu wa ukira jawaban. Ditanya lagi, kematian apa yang paling utama? Mereka Rasul menjawab, kematian yang utama mati dalam perang. Bahkan kudanya pun ikut tewas pada saat perang. Artinya apa? Perangnya nggak tanggung-tanggung. Dia memacu kudanya ke tengah-tengah musuh, bukan di belakang-belakang orang. Maju paling depan sehingga dia mati pada saat pertempuran, kudanya pun mati. Inilah mati yang paling mulia. Teman yang Allah SWT, selanjutnya boleh duduk pada salat sunnah walaupun sanggup berdiri. Jawaz sholatul tatawwu min julus, yasihu tatawwu min qu'udin ma'al qudra. Boleh duduk walaupun sanggup alat yang berdiri. Ini keringanan bagi yang sholat sunnah sanggup berdiri tapi karena capek saja, pegal-pegal misalnya, silakan duduk. Walaupun masih muda, ya boleh duduk. Kama yasihu ada
Berapa bapak sah. Atau sebaliknya, rakaat pertama duduk, rakaat kedua berdiri, sah tidak? Sah. Inilah yang ada salat sunnah. Lau kana zalika fi rakatin wahidatin fa ba'dhuha yu'addi min qiyamin wa ba'dhuha min qulin sawa'un. Taqdimul qiyam wa ta'khirul kullu zalika jaizun. Bahkan dalam satu rakaat terakhir pun setengahnya dia duduk, setengahnya dia berdiri, boleh. Tinggal satu rakaat lagi, tak sanggup lagi daripada berdiri, udah duduk aja sebagiannya dari berdiri, boleh. Semuanya boleh. Bayu karawah, tidak ada makruh. Silakan. Wa yang disukai bersama al-abdul tarabbut. Boleh duduknya seperti apa saja. Duduk bersila seperti ini boleh. Wa abdul tarabbut, cuma duduk yang paling bagus kalau salat sunnah duduk tarabbut. Apa itu? Seperti seperti duduk antara dua sujud. Itu yang paling disunahkan. Bolehkah duduknya seperti duduk bersila? Boleh. Bahkan begini boleh. Selengkap boleh. Tergantung keadaan. Bagi yang sakit pinggang, bagi yang sakit kakinya, pokoknya ambil posisi yang paling santai pada saat sholat sunnah. Faqala yang Muslim ana al-Qamah qala qultu li Aisyah, kata Al-Qamah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kana yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atain wa huwa jalis. Macam mana cara Rasul sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan duduk? Qala kana yaqra'u fihima fa iza arada ayyaka aqama faraka'a. Dijawab Aisyah, kalau Rasulullah sholat sunnah pada saat dia duduk, maka sebahagiannya dia berdiri. Pada saat dia mau mengakhiri bacaannya pada saat duduk, dia berdiri sekedar untuk ruku. Jadi boleh. Ini bukan mesti begini. Kalau mau duduk semua mulai dari awal sampai salam boleh. Tapi yang terbaik kalau mengikut cara Rasul, kita duduk di awalnya baca Al-Fatihah dulu, baca ayat dulu. Begitu mau ruku, bangkit dulu. Bangkit baru ruku. Kita tadi mulainya dulu. Kita mulai dulu. Allahu Akbar. Al-Fatihah sudah, baca ayat sudah. Dah. Pada saat mau ruku kita bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk lagi untuk bacaan rakaat awal Al-Fatihah dan ayat. Habis itu mau ruku lagi kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru tahiyat, baru salam. Assalamualaikum. Ini lebih afdal cara salat duduk. Untuk rukuknya saja kita berdiri. Berarti pada kasus ini Rasulullah salat duduk hanya karena capek, bukan karena tak sanggup berdiri. Kenapa? Rasul kalau salat sunnah bacaannya panjang. Oleh karena itu pada saat membaca Al-Fatihah dan ayat beliau duduk. Tapi tidak wajib begini. Yang namanya sholat duduk boleh duduk dari awal sampai salam. Jadi jangan nanti dianggap berarti kalau sholat sunnah kita duduk wajib berdiri juga waktu duduk. Tidak wajib. Ini pilihan yang terbaik begini. Kemudian diriwayatkan juga oleh Aisyah bahwa salah satu usai min sholatil lail jalisan qatun hatta dakhala fisin. Walaupun boleh sholat dulu, kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah itu sering sholat dulu waktu sholat malam. Kecuali pada saat memasuki usia tua, dakhala fisin, memasuki usia tua. Sudah mulai tua, fakana yajlisu fiha fa yaqra'u hatta idza baqiya arba'una aw salasuna ayat qama aqra'aha thumma sajada.
Pada saat memasuki usia tua, maka Rasulullah SAW sholat duduk. Pada saat sisa ayat 40 atau 30 lagi sebelum akhir ayat yang mau beliau baca, beliau berdiri. Ini yang saya katakan tadi, boleh duduk setengahnya, berdiri setengahnya. Nah, Rasulullah membaca ayat panjang. Jadi 40 ayat itu hitungannya sisa. Bayangkan 40 atau 30 ayat itu hitungannya sisa. Kalau kita full. Kalau 40 ayat dibaca full itu Pak ya. Full kali full, bukan full lagi. Kalau bagi Nabi sisanya. Pada saat tinggal 40 atau 30 ayat lagi, berdirilah beliau seperti yang tadi caranya. Ia lanjutkanlah bacaan itu yang 40 ayat, baru ruku, baru sujud. Nanti rakaat kedua begitu selesai dia sujud, dia langsung duduk lagi, tidak langsung berdiri, baca lagi Al-Fatihah, baru baca lagi ayat. Nanti sisa 40 atau 30 ayat lagi, berdiri lagi. Sesudah selesai yang 40 atau 30 ayat, baru dia ruku, sujud seperti biasa, baru kemudian dia salam. Nah, jemaah muliakan Allah SWT, inilah tata cara mengerjakan sholat sunnah. Ternyata pertama, sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib. Oleh karena itu, tak usah lagi harus dengan fidyah, dan karena memang tidak ada dasar, cukup kita perbaiki sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah itu bawalah santai. Kalau boleh lebih bagus di rumah. Terus bacaannya lebih panjang. Boleh duduk sempurna, duduk sampai salam boleh, duduk sebahagian, berdiri sebahagian boleh. Bahkan satu rakaat dibagi dua, ada yang duduk, ada yang berdiri pun boleh. Sebaik-baik duduk adalah duduk tawadhu seperti kita duduk antara dua sujud. Tapi kalau tidak, duduk bersila pun boleh, duduk selonjor pun boleh. Begitu ringan. Jadikan rumah kalian bercahaya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Dirikan sholat sunnah di rumah. Nah, seabdul-abdul sholat di rumah. Oleh karena itu, kalau belum bekerja, kita jam 8 sholat duha. Walaupun nanti akan sampai kita pada pembahasan sholat duha, ternyata waktu duha yang paling baik bukan di awal, bukan di akhir. Waktu duha yang paling baik di tengah, pada saat anak unta meringkih. Hadisnya begitu. Manakah waktu yang paling baik untuk sholat duha? Pada saat anak unta meringkih. Apa maksudnya meringkih? Mulai panas. Nah, kalau di pagi hari itu, walaupun belum masuk duha, belum masih senang anak-anak unta bermain. Nah, jemaah muliakan Allah SWT. Nah, insyaallah ke depan kita akan mulai masuk kepada macam-macam sholat sunnah. Sampai sini ada pertanyaan, kami persilakan. Ustaz, untuk mengenai sholat rawatib, selama ini kan kalau kita lihat kan rawatib kita kerjakan ketika sholat berjamaah. Sedangkan kalau kita sholat sendiri bagaimana? Jadi istilahnya sudah terlewat sholat berjamaah, kita sholat di rumah sendiri, tapi kita kerjakan rawatib. Iya. Jadi rawatib itu bukan hanya hubungannya dengan sholat jamaah, rawatib itu hubungannya dengan waktu. Walaupun katakanlah kita terlambat sholat subuhnya, sudah jam 3 ini, masih tetap sunnah rawatib masih. Terbangun kita misalnya tidur kecapean, bangun sholat subuhnya udah jam 7, masih sunnahkah kembali subuh? Masih. Nanti kita akan sampai ke sana. Nabi masih mengerjakan kembali subuh padahal sudah terlambat. Jadi bukan karena ini mau sholat berjamaah di waktu, bukan. Namanya rawatib, mengiringi. Roti pun mengiringi. Terakhir kita ambil dari bahasa Indonesia, tartibun, tertib. Itu artinya mengiringi, baik sebelum ataupun sesudah. Silakan. Ya. Tadi mengenai adanya patung-patung makhluk yang bernyawa. Bagaimana kondisinya itu? Boneka anak-anak dan sebagainya. Ya. Boneka itu pada dasarnya sama dengan patung, cuma bedanya dia tidak dipajang. Patung sesuatu
sesuatu yang dipajang. Oleh karena itu kalau ada boneka jangan dipajang. Ada hadis yang membolehkan Nabi SAW masuk ke kamar Aisyah. Aisyah itu kan masih kekanak-kanakan, dan Aisyah memainkan boneka. Dan tidak dimarahi Rasulullah. Nah, untuk hal yang seperti ini boleh. Tapi sesuatu yang dipajang itu beda dengan sesuatu yang jadi mainan. Nah, ini kadang-kadang kan ada patung bebek, ada angsa kecil gitu. sama, kalau semuanya dipajang jangan. Bahkan boneka pun jangan dipajang. Simpan, hanya untuk main aja. Simpan. Begitu juga dengan foto. Iya. Nah, untuk foto berbeda pendapat ulama. Yang dilarang Rasul lukisan pada saat itu lukisannya adalah lukisan makhluk hidup dalam bentuk timbul seperti patung-patung yang kemudian pada waktunya didewakan. Pada saat itu belum ada teknologi seperti sekarang ini, bahwa ternyata foto itu pertama untuk mengabadikan keluarga, yang kedua mengabadikan sejarah, dan banyak fakta. Maka para ulama yang paling banyak itu sepakat mengharamkan lukisan berbentuk timbul pertama, yang kedua lukisan berbentuk patung. Nah, itu kesepakatan lebih banyak ulama sepakat dengan ini. Foto masih banyak ulama yang memperbolehkan kalau foto, ya. Silakan yang lain, Ibu. Ya. Kalau misalnya kita datang ke masjid, kita berduduk dulu di sini. Ya. Mana dulu dikerjakan antara tahiyatul masjid sama sunat wudu. Iya, betul sekali. Nanti akan sampai pembahasan ke sana. Ada dua sholat sunnah yang sama-sama sangat penting. Pertama sholat sunnah wudu, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi melarang seseorang duduk sebelum tahiyatul masjid. Saking pentingnya, boleh seseorang tahiyatul masjid walaupun hati sudah berdiri. Saking pentingnya lah. Cuma kata Nabi, ringkaskan sholat kalian. Sedangkan sholat sunnah wudu ini penting. Mana dua ini? Pertama, kalau di rumah dua duduk. Kalau di masjid duduklah sholat sunnah tahiyatul masjid. Baru sholat sunnah wudu. Cuma, ada satu pendapat nanti oleh satu imam mengatakan untuk ibadah sunnah boleh didobel-dobelnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Untuk sholat sunnah boleh didobel atau triple-nya. Contoh, sengaja aku sholat sunnah wudu sekaligus tahiyatul masjid sekaligus qobliyah. Qobliyah apa itu? Sekali main, tapi niatnya tiga. Nah, ini juga bagus bagi yang kepepet datang ke masjid. Kalau mau dia melakukan 3 kali sholat sunnah, murahkan orang, ya kan? Dia ada yang dulu. Nah, kita pun mikirkan orang juga. Nah, jemaah muliakan Allah, nanti kita akan sampai sana untuk lebih jelas, ya. Ya. Mengenai tujuan itu, mengenai yang lebih penting dengan khutbah itu ke sunnah. Pada dasarnya lebih penting mendengar khutbah. Pada dasarnya, kenapa wajib? Mendengar khutbah hukumnya wajib. Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Masalahnya kenapa boleh? Karena Nabi tak melarang. Pernah seorang sahabat, khatib sudah berdiri, Nabi sudah berdiri di mimbar, dia datang sholat sunnah tahiyatul masjid. Hanya ditegur Nabi dia, kalau kalian masih sholat sunnah tahiyatul masjid selama khatib sudah berdiri, ringkaskan. Itu dia. Ringkaskan sholatnya, dipercepat. Bacalah ayat yang langganan kita itu. Jadi lebih penting sebetulnya mendengar khutbah. Cuma karena Nabi tidak melarang, maka hukumnya tetap
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma zidna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna as-sihhata wal afiyah was salam wal akhirah. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana qawlan fa qasir wa in kana ba'idan fa qawid wa in kana haraman fa kafir wa in kana sunnan fa sahal fa halil. Allahumma barik lana fi ma'asina ya Allah, wa barik lana fi baitina ya Rahman, wa barik lana fi malina ya Rahman.